wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini berdiri saya di sini, saya akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah, yaitu tugas kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Adrian Jansa, saya dari Prodi Ekonomi Syariah. Yang kedua, next. Di sini saya ini mungkin kanvasnya ya. Next. Di sini saya membuka usaha, yaitu digital printing, ya, itu di bidang printing segala macam yang berbasis print ya. Nama perusahaan saya yang sekarang saya laksanakan mungkin namanya Anonim Printing, bergerak di bidang jasa percetakan yang berlokasi di Jalan Gunung Sari, Jantung Ciamis, ataupun di belakang toko Sumber Jaya Trans. Berdiri sejak tahun 2020, bermula dari cetakan secara manual printing. Seiring berkembangnya dunia percetakan, khususnya cetakan dengan menggunakan mesin digital. Di dalam perjalanannya, saya mulai menyentuh printing digital untuk memenuhi permintaan klien yang semakin beragam. Saya juga berani ke depan berkompetisi memberikan servis atau layanan terbaik secara terbaik kepada klien. Saya juga memberikan layanan produk cetakan digital ataupun digital printing yang ditawarkan kepada klien, baik yang bersifat badan usaha maupun perseorangan. Next. Di sini juga customer segmen sasaran ataupun sasaran yang saya mungkin tuju ataupun siapkan. Yang pertama itu mahasiswa, yang kedua itu pelajar, dan yang ketiga masyarakat umum. Kenapa saya mengambil yang ketiga ini? Soalnya yang pertama untuk mahasiswa kan sangat membutuhkan sekali tugas-tugas ya, semacam tugas resume ataupun tugas yang lainnya yang harus di-print. Kemudian juga nanti di akhir kan ada seperti contohnya tugas makalah, dan kemudian nanti ada penyusunan skripsi. Terus untuk yang kedua itu pelajar bukan hanya mahasiswa. Yang pertama mungkin ada dari yang bawah kecil itu PAUD, terus TK, SD, SMP, MTS, SMP ataupun aliyah ataupun SMK ya. Di situ pula kan pasti ada tugas-tugas yang harus di-print ataupun tugas yang secara file yang nantinya harus di-print. Kemudian masyarakat umum. Kenapa di sini saya mencantumkan masyarakat umum? Pertama, mungkin untuk kebutuhan pribadinya, nanti kan ada proses membuat KTP ataupun membuat kartu keluarga ataupun yang lainnya. Nah, di samping itu kan pasti ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Semisal kan KTP itu tidak dikumpulkan secara aslinya, tetapi kan fotokopiannya. Nah, itu mungkin salah satu penggunaan yang dicantumkan untuk masyarakat umum. Next. Nah, di sini ada value atau proportion. Di sini saya mencantumkan yang pertama itu pas respon 24 jam, yang kedua hasil printingnya dijamin mulus, yang ketiga melayani berbagai macam printing kertas, yang keempat tidak libur, yang kelima anti gagal, yang keenam siap COD. Yang pertama pas respon 24 jam. Kenapa di sini mungkin bisa dibilang saya itu suka gadang ataupun yang lain. Jadi untuk respon itu insya Allah 24 jam saya akan terpenuhi. Yang kedua, hasil printing jamin mulus. Insya Allah ya, hasil printing yang nanti kalian akan menerima jasa saya, insya Allah mulus, yang dijamin 99,9%. Kemudian ketiga, melayani berbagai macam printing kertas. Untuk kertas itu berbagai macam kertas ya, mau kertas foto maupun kertas HPS ataupun kertas yang lainnya, boleh ya kalian bisa mengajukan ke saya. Yang keempat, tidak libur. Kenapa di sini cantumkan tidak libur? Dikarenakan kan kebanyakan untuk perusahaan lain itu ada liburnya ya. Untuk di jasa saya ini tidak ada kata libur ya, meskipun hari-hari besar ataupun di kalender merah, tetapi insya Allah untuk kami tanggal-tanggal tersebut tidak akan siap melayani kalian untuk menerima jasa saya. Kemudian anti gagal insya Allah ya, yang tadi dijelaskan 99,9 tidak akan gagal. Yang terakhir siap COD 24 jam. Yang tadi yang mungkin ini berhubungan dengan yang pertama, pas respon 24 jam. Jadi untuk siap COD 24 jam insya Allah saya siap dalam waktu apapun ya, maupun pagi, siang, malam, sore ataupun tengah malam, insya Allah saya siap untuk COD. Terus next.
Kemudian ini channel ataupun end customer relationship, bisa menghubungi ya. Untuk yang pertama itu WhatsApp, yang kedua Facebook, untuk yang ketiga organisasi. Yang WhatsApp mungkin nanti kalian bisa lihat ya untuk di slide ini WhatsAppnya nomornya. Untuk Facebook nama saya sendiri bisa dilihat. Untuk organisasi organisasi yang terbesar yang saya sekarang laksanakan itu yang pertama Karang Taruna, yang kedua PMI. Kenapa Karang Taruna? Karang Taruna itu kan salah satu organisasi terbesar ya. Karang Taruna di sini saya mengambil dari kampus saya yang untuk Karang Taruna. Jadi organisasi yang terbesar mungkin dari wilayah saya. Untuk yang kedua PMI. PMI itu organisasi eksternal ataupun di luar kampus, yang artinya pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang sekarang saya lakukan ataupun laksanakan ataupun ikuti di kampus saya tersebut. Kemudian di sini juga ada seperti semacam giveaway ya. Jadi saya mengadakan COD, kemudian free 50 lembar, gratis 5 lembar. Jadi kalian semakin banyak print nanti akan saya bonuskan ya. Itu sesuai dengan yang nanti kalian akan printnya. Sebanyak apa yang nanti kalian printnya itu nanti akan mendapatkan bonus ya. Next. Kemudian di sini revenue streams. Untuk yang pertama di sini ada pendapatan jasa printing, yang kedua tabungan pribadi. Di sini maksudnya nanti untuk pendapatan ataupun hasil dari jasa saya itu, yang pertama itu pendapatan jasa printing, semacam nanti kan ada lebih ataupun kurangnya ya, mungkin lebih ke lebihnya ya. Terus untuk yang kedua tabungan pribadi. Jadi untuk nanti hasil saya di sini bisa juga menambahkan tabungan pribadi yang yang nantinya saya akan kembangkan. Terus next. Kemudian ada key partnership. Di sini ada beberapa mungkin kerjasama yang sekarang mungkin saya laksanakan. Untuk yang pertama itu organisasi kampus ya, yang tadi dijelaskan, yang termasuk itu PMI. Untuk yang kedua Caca Powerpot, yang ketiga Bizart, yang keempat Atra. Untuk yang kedua dan ketiga itu kerjasama dengan teman-teman saya. Itu salah satu produk ataupun jasa teman-teman saya juga. Jadi saya bekerja sama bukan hanya dengan saya sendiri, tapi dengan perusahaan-perusahaan jasa-jasa teman-teman saya. Untuk Atra itu mungkin salah satu toko yang mungkin langganan saya ya, Atra yang ada di sekitaran Ciamis. Next. Kemudian ada key activities ataupun aktivitas saya selama membuka jasa printing ini. Untuk yang pertama itu pemasaran. Pemasaran di sini saya melakukan pemasaran kepada mahasiswa atau mahasiswa dengan cara face to face dan lewat sosial media. Maksudnya face to face itu bisa secara langsung maksudnya, ataupun lewat sosial media yang tadi saya jelaskan. Yang pertama bisa melalui WhatsApp, ataupun yang kedua melalui Facebook. Untuk yang kedua editing. Jadi untuk jasa saya itu tidak hanya langsung print saja, tetapi ada beberapa pengeditan. Semisal kalian itu ingin menerima jasa saya, nah kemudian ingin mengedit beberapa bagian, itu saya bisa lakukan insya Allah ya. Untuk yang ketiganya proses printingnya, insya Allah untuk proses printing tidak hanya yang dijelaskan, tidak hanya tugas satu lembar atau resume. Di sini juga bisa berupa makalah ataupun skripsi yang nantinya mahasiswa perlukan di akhir semester. Kemudian COD atau cash on delivery dengan pelanggan. Jadi untuk sistem jasa ini saya tidak hanya customer yang datang ke saya, tetapi ada sistem COD. Kalian juga paham lah untuk COD itu seperti apa. Dan untuk COD ini saya tidak dipungut untuk ongkirnya, tetapi itu seikhlasnya kalian saja ya, mau berapa ongkirnya itu silahkan. Next. Di sini ada cost struktur penggunaan biaya ya. Untuk yang pertama
untuk penggunaan biaya yang saya keluarkan itu yang pertama untuk pembelian kertas, tinta, dan bahan-bahan penjelidan. Untuk yang kedua pemeliharaan printer dan laptop, yang ketiga biaya listrik, yang keempat biaya transportasi. Nah untuk pengguna biaya ini memang sangat diperlukan ya. Kalian juga paham untuk jasa printing itu apa-apa yang diperlukan, yang barusan saya jelaskan. Semoga kalian paham ya untuk pembiayaan ataupun penggunaan yang nantinya akan saya keluarkan. Lanjut. Mungkin ini ada key resources. Untuk yang pertama yang diperlukan mungkin ini bisa disebut juga bahan-bahan yang diperlukan selama saya menerima jasa ini. Yang pertama ada alat printing. Di dalamnya itu semacam laptop, printer, wifi, terus kertas dan juga tinta. Untuk yang kedua itu sosial media. Itu sebagai sarana prasarana saya untuk mengiklankan jasa saya yang insya Allah nantinya akan berkembang. Yang ketiga transportasi seperti motor untuk COD dan pengiriman hasil. Transportasi juga sangat perlu, sangat dibutuhkan untuk nantinya saya bisa COD dengan orang lain ataupun dengan pelanggan. Kemudian yang keempat itu listrik. Listrik pun ada pembiayaannya ya, dikarenakan kita pasti memerlukan listrik untuk mengeprint hal tersebut. Dikarenakan kalau tidak ada listrik kita tidak akan bisa mengeprint ataupun bisa berjalan dengan tidak adanya listrik. Next. Sudah, insya Allah terima kasih untuk perhatiannya. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terakhir, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.